A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dan perlu ana jawab, yaitu soal dan jawab ya, temanya. Soal yang pertama, ada yang bertanya apakah ada kehidupan setelah kematian dan sebelum hari kebangkitan. Jadi setelah orang mati, apakah orang itu tertidur saja hingga waktu kiamat tiba? Nah, itu pertanyaan. Nah, jawabannya di sini sebagian ulama mengatakan bahwa manusia setelah kematian dia mati tetap. Ya, tetap atau tidak hidup, dia mati hingga hari kiamat atau hari kebangkitan datang. Nah, tapi di sini mereka tidak merasakan apa itu sakit atau susah. Ya, jadi dalam keadaan senang, tidak ada siksa. Jadi seperti orang tidur saja. Jadi kalau dia min ahlil khair, maka tidurnya akan senang. Kalau dia min ahli syar, orang yang bermaksiat, orang yang penuh dengan dosa, maka tidurnya penuh dengan keburukan, mimpi-mimpi keburukan. Nah, ini pendapat ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wattakhazu min dunihi alihatan la yahlukuna syai'an wa hum yukhlakun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Surat Al-Furqan ayat 3 bisa dicek ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah menjadikan kehidupan antara hari kebangkitan dan kematian. Jadi setelah manusia wafat atau mati, nah dia tidak mati tapi hidup. La yamlikuna mautan, dia hidup. Ayat menjelaskan, jadi sebelum hari kebangkitan ada kehidupan atau kehidupan di tengah-tengah antara kematian dan hari kebangkitan. Bahkan dikatakan di situ bahkan dikatakan oleh para ulama, itulah yang disebut dengan kehidupan yang hakiki. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan bismillahirrahmanirrahim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyan wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Nah, di sini juga menjelaskan tentang bahwa setelah orang mati atau kematian tiba, nah dia berpindah alam dan di situ ada kehidupan. Jadi sebelum hari kebangkitan tiba, di situ ada sebuah kehidupan. Nah, kehidupan ini apakah seperti kehidupan dunia atau berbeda? Nah, namanya kehidupan jelas dia alamnya berbeda, yang disebut dengan alam barzah, alam barzahi. Dia kehidupan seperti orang hidup di dunia, hanya saja alamnya yang berbeda. Jadi mereka yang min ahli syar, yang bermaksiat, mereka akan melalui azab kehidupan dan dia akan menerima azab dan mereka akan hidup sebelum memasuki azab pada hari kebangkitan. Nah, orang yang min ahli khair, nah kebalikannya, dia akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup di alam barzah itu hingga nanti hari kebangkitan. Jadi orang yang sudah mati, bukan dia mati terus, dia sudah dimatikan oleh Allah hingga hari akhir tiba. Tidak seperti itu, karena berdasarkan ayat tadi. Dalam surat Yasin juga dijelaskan itu tentang kehidupan setelah kematian. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, ada orang yang bertanya, apa perbedaan jisim dengan jasad? Sebab kalau ada doa-doa ziarah, misalnya doa ziarah itu wa ala ajsadikum wa ajsamikum, ajsad dan ajsam. Nah, ajsad
apakah berbeda dengan jisim, yaitu jasad dengan jisim, apakah ada perbedaan? Jawabannya, jasad itu yaitu tubuh kita. Adapun jisim itu adalah jisim barzahi, berbeda dengan jasad. Jadi setelah jasad manusia berpisah dengan alam dunia itu, dan jisim yang digantikan dengan jisim yang disebut dengan jisim barzahi, ya, dengan jisim barzahi. Nah, jisim ini apa? Jisim barzahi ini bukan jasad. Jisim, kalau jasad materi seperti jisim tidak, berbeda dengan jasad materi. Jadi setiap manusia itu ada jasad dan ada jisim. Jasad yang akan hancur, lebur di dalam tanah. Kalau yang di kaum muslimin dikubur, ada yang dikremasi, dibakar, dia akan hancur. Dan jisim berbeda, tidak demikian. Dia akan berhubungan, mempunyai alaqah dengan ruh manusia. Dengan ruh manusia. Maka itu dalam doa banyak kan, assalamu alayka ala ajsadikum wa ajsamikum. Nah, itu jadi jasad dengan jisim itu berbeda. Jadi jisim adalah non materi, sedangkan jasad adalah materi yang tangan kita ini, tubuh kita ini yang akan hancur ditelan oleh tanah atau menjadi tanah kembali. Mungkin ini saja dari beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Insya Allah masih ada lagi beberapa pertanyaan. Insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.